Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pasar ikan. Jangan lupa mengambil foto. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru, Ibu Yan Horyana MPD. Yang terhormat jajaran staf Dewan Guru SMA Negeri 4 Pekanbaru. Yang terhormat panitia perlombaan pidato yang arif lagi bijaksana. Dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Erli Novita Mayangsari dari kelas 10 IPS 1 untuk menyampaikan pidato yang berjudul Cintai Bahasa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Teman-teman, sepenggal lirik yang tadi saya nyanyikan pastilah sudah tidak asing bagi kita semua. Ya, lagu tersebut berasal dari lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Liberty Manik sebagai simbol untuk memaknai ikrar Sumpah Pemuda dalam menyatukan nusa, bangsa, dan bahasa. Perjuangan para pemuda saat itu sangatlah sulit. Mereka berasal dari berbagai nusa dan berbagai suku bahasa yang berbeda-beda. Namun, mereka memiliki satu visi yang jelas, yakni untuk menyatukan Indonesia. Janji mulia yang dikumandangkan pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 itu tentulah sudah sewajibnya kita banggakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apa yang terjadi? 93 tahun setelah ikrar Sumpah Pemuda tersebut, kita masih saja banyak menemukan banyak yang belum menerapkan visi dan misi Sumpah Pemuda. Salah satunya penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Sesuai dengan butir Sumpah Pemuda terakhir yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antar individu maupun antar kelompok. Kita memang memiliki bahasa daerah masing-masing, tetapi bahasa Indonesia lah yang menjadi bahasa resmi kita. Maka sudah sewajarnya kita mencintai bahasa Indonesia karena dengan bahasa Indonesia lah kita bisa berkomunikasi dengan saudara sebangsa dan setanah air. Cinta bahasa Indonesia memiliki arti bahwa kita harus mengenal, memahami, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sesuai dengan kaidah kebahasaan dan bahasa baku atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Menggunakan bahasa daerah, apalagi dengan orang yang tidak mengerti bahasa daerah, cenderung bisa menimbulkan kesalahpahaman dan memicu konflik. Akan tetapi, jika kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang kita semua pahami, maka konflik tersebut bisa dihindarkan. Bukan berarti bahasa daerah di sini tidak boleh digunakan, tetapi ada baiknya kita melihat situasi di mana dan dengan siapa kita sedang berbicara. Di era sekarang ini, banyak dijumpai para pelajar Indonesia yang lebih sering menggunakan bahasa-bahasa gaul ataupun bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari.
Sering juga ditemui kesalahan-kesalahan dalam pengucapan atau penulisan bahasa dan kebingungan mengenai cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini merupakan keprihatinan yang mendalam, mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang harus dibanggakan dan jangan sampai disepelekan. Di era modern sekarang ini, banyak juga ditemui bahasa-bahasa inovasi yang secara tidak langsung menghancurkan bahasa Indonesia yang baik di kalangan masyarakat. Harus ditanamkan pada diri kita sendiri bahwa tidak hanya kalangan tua yang harus berbahasa Indonesia dengan baik, tapi kita, generasi muda lah yang harus melakukannya dengan lebih baik. Generasi muda adalah masa depan bangsa. Mulailah pembangunan itu dengan diri masing-masing, dengan cara membangun bahasa Indonesia kita menjadi lebih baik. Masa depan dan pembudayaan bahasa Indonesia ada di tangan kita. Jadi, marilah jaga dan gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baiklah, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Marilah tanamkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia mulai dari sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.